Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab Jurmiyah masih di bab i'rab, dan sekarang kita membahas tentang pembagian i'rab atau macam-macam i'rab. Di bab macam-macam i'rab ini kita perlu menghafal tentang semua pembagian i'rab dan tanda-tandanya, sekaligus tanda itu untuk menandai kalimah mana saja kita perlu menghafalnya. Nah, di sini ada bagian secara umum dari pembagian i'rab rafa, nasab, khafad dan jazm, tanda-tandanya. Nanti ada juga pembagian tentang terperincinya dari i'rab rafa, tanda ini masuk kemana, i'rab nasab, lalu i'rab khafad, lalu i'rab jazm, dan terakhir ada definisi setiap kalimahnya. Oke, langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul i'rab atau pembagian i'rab. Jadi i'rab itu jenis perubahan itu ada 4. Jadi ada yang dikatakan perubahan rafa, perubahan nasab, dikatakan sebagai perubahan khafad dan jazm. Yang pertama, secara garis besar i'rab rafa itu mempunyai 4 tanda: dhammah, wawu, alif, nun. Jadi setiap kalimah yang di-i'rabi rafa itu memungkinkan ditandai dengan dhammah atau wawu atau alif atau nun. Lalu yang kedua, i'rab nasab. I'rab nasab ini mempunyai 5 tanda: fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun atau membuang nun. Jadi setiap kalimah yang di-i'rabi nasab atau ber-i'rab nasab memungkinkan menggunakan tanda fathah atau alif atau kasroh atau ya atau nun. Yang ketiga adalah i'rab khafad atau i'rab jar namanya. I'rab jar ini mempunyai 3 tanda: kasroh, ya, dan fathah. Maka setiap kalimah yang di-i'rabi jar, yang ber-i'rabkan jar, memungkinkan ditandai dengan kasroh atau ya atau fathah. Yang terakhir, yang keempat adalah i'rab jazm namanya. I'rab jazm mempunyai 3 tanda: sukun, hadfun illah atau membuang huruf ilat atau membuang huruf akhir. Ada yang membahasakan membuang ilat, ada yang membahasakan membuang huruf akhir. Lalu yang ketiga adalah membuang nun atau hadfun nun. Jadi setiap kalimah yang di-i'rabi jazm itu memungkinkan tandanya dengan sukun atau membuang huruf ilat atau membuang huruf nun. Oke, kita ke terperincinya dari i'rab rafa dulu. I'rab rafa tadi mempunyai 4 tanda: dhammah, wawu, alif, dan nun. Setiap kalimah yang ber-i'rab rafa mungkin di-i'rabi dhammah atau wawu atau alif atau nun. Lalu kalimah apa saja yang ketika rafa ditandai dengan dhammah? Nah, di sini ada 4 kalimah ya. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari'. Nanti definisi setiap kalimahnya ada di paling belakang. Jadi jika ada isim mufrad, ada jamak taksir, jamak muannats salim, terus fi'il mudhari', nanti kalau dia ber-i'rab rafa pasti tandanya menggunakan dhammah. Lalu yang kedua, wawu menjadi tanda i'rab rafa, itu bisa menandai 2 kalimah: jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Jadi setiap jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah ketika ber-i'rab rafa maka pasti tandanya dengan wawu. Saya contohkan dulu yang dhammah dulu. Ja'a zaidun, ja'a ar-rijalu, ja'at muslimatun, yadribu. Jadi yang ja'a zaidun ini contoh yang isim mufrad. Zaidun ini isim mufrad, dia i'rabnya rafa. Kenapa zaidun i'rabnya rafa? Karena menjadi fa'il. Kenapa menjadi fa'il? Karena sesuai dengan definisi fa'il, yaitu jatuh setelah fi'il maklum. Lalu i'rabnya fa'il pasti di-i'rabi rafa. Nah, rafa'nya kenapa menggunakan dhammah? Karena zaidun adalah isim mufrad. Kenapa zaidun isim mufrad? Ya karena sesuai dengan definisi isim mufrad, yaitu isim yang bermakna tunggal, bukan tasniyah, bukan jamak, bukan 2, bukan 3. Zaidun itu 1 zaid. Makanya zaidun itu isim mufrad. Nah, ketika ada isim mufrad ber-i'raban rafa karena menjadi fa'il, maka pasti tandanya dengan dhammah. Yang kedua, ar-rijalu. Ini juga rafa, tandanya dhammah karena rijal jamak taksir. Lalu muslimatun, ini contoh jamak muannats salim. Rafa karena jadi fa'il, lalu tanda rafanya dengan dhammah karena dia berupa lafal jamak muannats salim. Lalu fi'il mudhari' ini, fi'il mudhari' dia rafa yadribu, dirofakan atau ditandai dengan dhammah ya. Karena dia isim, jangan dia fi'il mudhari'.
Jadi setiap 4 kalimat ini ketika rofa tandanya dengan domah. Lalu contoh yang kedua yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim contohnya ja'a zaiduna. Zaiduna adalah jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim zaiduna ini i'rabnya apa? I'rabnya rofa. Kenapa di i'rabi rofa? Karena posisinya menjadi fa'il. Kedudukannya menjadi fa'il. Peraturannya ketika fa'il harus di i'rabi rofa. Kenapa tahu jadi fa'il? Sesuai dengan definisi fa'il. Tandanya rofa. Kenapa kenapa dia jadi rofa? Karena menjadi fa'il. Lalu tandanya apa? Tandanya wawu. Lalu mana wawunya? Sebelum nun. Nah, nunnya bagaimana? Nun itu adalah gantian tanwin ketika dia mufrad. Ketika mufrad kan ada zaidun, ada tanwinnya atau zaidan. Nah, ketika dia tasniyah atau jamak, maka tanwin itu diganti dengan nun. Karena memang sesuai dengan definisi tanwin, yaitu nun yang mati yang bisa diucapkan tetapi tidak bisa dilihat atau tidak tertulis, yaitu tanwin. Jadi ketika di mufrad ada tanwinnya, maka di tasniyah dan jamak, di tasniyah itu 2, jamak itu lebih dari 2, maka tanwin itu diganti nun menjadi zaidunnya. Jadi yang dihitung tandanya adalah sebelum nun, yaitu wawu di sini. Jamak zaiduna adalah jamak mudzakkar salim yang rofa. Dia rofanya tandanya dengan wawu. Karena sesuai dengan rumus ini, setiap jamak mudzakkar salim atau asmaul khamsah ketika dia i'rabnya rofa, maka pasti tandanya dengan wawu. Ja'a akhuka. Akhuka ini adalah asmaul khamsah. Akhu ya, asmaul khamsah. Dia asmaul khamsah salah satu syaratnya harus digandengkan, harus disambungkan dengan kalimat lain. Di sini disambungkan dengan domir, isim domir ka gitu ya. Bisa juga diganti akhu zaidin, akhu amrin, akhu bakrin, boleh. Yang penting digabung atau sambung dengan kalimat lain. Nah, tandanya wawu di sini, lafal terakhir dari asmaul khamsahnya adalah wawu. Jadi dia ketika rofa, akhuka posisinya rofa karena menjadi fa'il, tanda rofanya menggunakan wawu karena dia asmaul khamsah ya, sesuai dengan rumus ini. Yang ketiga dari tanda rofa adalah alif. Alif menjadi tanda i'rab rofa itu bisa menandai satu kalimat saja, yaitu isim tasniyah. Jadi ketika isim tasniyah kok ber-i'rab rofa, ada isim tasniyah posisinya di i'rabi rofa, maka tandanya pasti dengan alif. Contohnya adalah ja'a zaidani. Zaidani adalah fa'il ya, dia ber-i'rab rofa karena posisinya jadi fa'il. Kenapa jadi fa'il? Ya karena sesuai dengan definisi fa'il. Nanti akan kita pelajari di bab fa'il. Nah, tanda rofanya dengan alif. Kenapa dia dengan alif? Karena dia adalah isim tasniyah atau isim yang bermakna 2. Ya, isim tasniyah di sini rofanya dengan alif. Nunnya itu apa? Nunnya adalah gantian tanwin ketika dia mufrad. Makanya yang dihitung bukan nunnya, tapi sebelum nun, yaitu alif. Jadi isim tasniyah ketika beri-i'rab rofa tandanya selalu menggunakan alif. Yang keempat adalah tanda nun atau ada nunnya, yaitu bisa menandai satu kalimat af'alul khamsah atau fi'il-fi'il yang 5. Jadi af'alul khamsah ketika beri-i'rab rofa maka dia selalu ada nunnya. Yaf'alani, nun ini namanya nun af'alul khamsah. Taf'alani, yaf'aluna, taf'alina, ada nunnya. Nah, itu rofa ya, punya 4 tanda, dan tanda itu bisa menandai kalimatnya masing-masing ya, tidak bisa dibalik-balik, makanya harus dihafal. Lalu ke i'rab nasab. I'rab nasab mempunyai 5 tanda: fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Fathah menjadi tanda i'rab nasab, bisa meng'irabi 3 kalimat, isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari'. Contohnya zaidan, ra'aitu zaidan. Zaidan ini adalah ber-i'rab nasab. Kenapa ber-i'rab nasab? Karena jatuh setelah fi'il fa'il. Jadi sesuai dengan maf'ul bih, definisi maf'ul bih. Karena dia maf'ul bih, maka harus di-i'rabi nasab. Kenapa tahu maf'ul bih? Ya karena sesuai dengan definisi maf'ul bih, yaitu dia jatuh setelah fi'il fa'il dan menjadi objek. Itu maf'ul bih. Objek atau yang dikenai pekerjaan. Maka dia maf'ul bih. Ketika maf'ul bih, hukumnya nanti ada di bab maf'ul bih, wajib di-i'rabi nasab. Nah, di sini nasabnya tandanya dengan fathah karena dia termasuk isim mufrad. Begitu juga ra'aitur rijala ayyadriba. Fi'il mudhari ayyadriba. Ini ayyadriba ini fi'il mudhari, i'rabnya nasab. Kenapa? Karena ada alasannya, yaitu kemasukan salah satu amil nasib. Amil yang bisa masuk kepada fi'il mudhari dan membuat fi'il mudhari itu nasab. Dan nasabnya menggunakan fathah. Jadi ketika ada tiga kalimat ini, isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari, ketika nasab pasti tandanya menggunakan fathah.
Lalu alif menjadi tanda i'rab nasab itu bisa menandai satu kalimat saja, asmaul khomsah, yaitu isim-isim yang 5. Ra'aitu akhoka. Nah, akhoka. Seperti tadi asmaul khomsah harus disambung dengan kalimat lain, maka yang dihitung adalah sebelum kalimat lain, yaitu akho, ada alifnya ini. Alif menjadi tanda i'rab nasab bisa menandai satu kalimat, yaitu asmaul khomsah. Jadi asmaul khomsah ketika dia nasab pasti tandanya alif. Lalu kasrah menjadi tanda i'rab nasab juga mengirabi satu kalimat jamak muannats salim. Ra'aitu muslimatin. Ya nasab tapi tandanya kasrah. Kenapa? Karena dia jamak muannats salim. Jadi setiap jamak muannats salim ketika i'rab nasab maka tandanya menggunakan kasrah. Ini perlu hafal ya. Lalu yang menjadi tanda i'rab nasab bisa menandai dua kalimat, isim tasniyah dan jamak muzakkar salim. Jadi ketika ada isim tasniyah kok dia dalam posisi nasab, misalkan jadi maf'ul bih di sini. Ra'aitu zaidaini, ra'aitu zaidini, zaidina. Ketika ada isim tasniyah atau jamak mudzakkar salim, ketika dia berada pada posisi nasab, misalkan menjadi maf'ul bih di sini. Ketika menjadi maf'ul bih atau objek, maka dia harus i'rab nasab. Nah, tanda nasabnya di sini menggunakan ya, yaitu huruf sebelum nun. Karena nunnya adalah gantian tanwin ketika dia mufrad. Jadi nunnya tidak dihitung. Yang dihitung adalah sebelum nun, yaitu ya. Jadi tanda isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim ketika nasab ada ya, tandanya ya yang belakang. Lalu yang terakhir dari tanda nasab adalah membuang nun atau hadfun nun. Membuang nun menjadi tanda i'rab nasab bisa menandai satu kalimat, yaitu af'alul khamsah. Jadi setiap af'alul khamsah ketika beri'rab nasab, posisi nasab, misalkan kemasukan an di sini ya, af'alul khamsah bisa kemasukan an yang membuat af'alul khamsah itu nasab. Maka ketika af'alul khamsah nasab, maka tandanya membuang nun. Nunnya tidak ada. Ayyaf'ala, antaf'ala, ayyaf'alu, antaf'alu, antaf'ali. Gitu ya. Lalu kita ke menghafal tanda i'rab khafad, i'rab jar. I'rab jar mempunyai tiga tanda, kasrah, ya, dan fathah. Kasrah menjadi tanda i'rab khafad, bisa menandai tiga kalimat, isim mufrad, munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannats salim. Jadi ketika ada isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats salim, maka ketika khafad atau ketika jar, pasti tanda dengan kasrah. Nanti sedikit saya utarakan tentang isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan isim ghairi munsharif di sini. Karena kalau munsharif berarti yang bisa menerima tanwin dan bisa di kasrah. Kalau yang ghairi munsharif adalah isim yang tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa di kasrah. Nanti saya sedikit jelaskan tentang isim ghairi munsharif, perbedaan yang munsharif dan ghairi munsharif. Jadi yang di atas-atas semua tadi, isim mufrad, jamak taksir, jamak taksir itu munsharif semua. Ini hanya ada yang ghairi munsharif satu ini. Ini ditambah munsharif, ditambah isim mufrad munsharif. Kenapa? Karena ada lawannya ghairi munsharif. Kalau di atas semuanya munsharif, makanya tidak ditulis. Padahal semuanya munsharif di atas. Itu ya. Kita lanjut. Jadi ketika ada isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannats salim, ketika jamak muannats salim ini tidak munsharif karena pasti munsharif ya. Ketika di i'rabi khafad atau jar maka tandanya dengan kasrah. Marartu bizaidin, marartu birrijali, marartu bimuslimatin. Nah, itu dengan kasrah semua. Ketika ada isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannats salim di i'rabi khafad atau jar, maka tandanya selalu menggunakan kasrah. Lalu ya menjadi tanda i'rab khafad bisa menandai tiga kalimat, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah. Ya, contohnya misalkan isim tasniyah bi zaidani. Zaidani ini di i'rab jar. Kenapa? Karena terletak setelah huruf jar bi dan tanda jarnya dia menggunakan ya. Karena dia masuk di rumus i'rab jar yang isim tasniyah maka tandanya dengan ya. Ketika ada isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah dalam posisi jar atau harus di i'rab jar maka tandanya menggunakan ya. Lalu fathah, tanda dari i'rab jar yang terakhir adalah fathah. Fathah menjadi tanda i'rab jar, bisa menandai satu kalimat saja, yaitu yang disebut isim ghairu munsharif. Isim yang tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa menerima kasroh. Makanya jarnya saja dia tidak mau dengan kasroh, jarnya menggunakan fathah. Contohnya marartu bi Ahmad. Lafal Ahmad, jadi nanti ada sedikit lafal-lafal yang dikatakan sebagai ghairu munsharif. Nanti ada kriterianya ya. Ketika isim ghairu munsharif ini di i'rab jar, salah satunya karena jatuh setelah huruf jar, maka tanda jarnya dia menggunakan fathah.
tidak bi Ahmadi tapi bi Ahmada. Nah itu isim ghairul munsharif uniknya seperti itu. Bahkan jernya dia tidak menggunakan kasroh tapi menggunakan fathah. Nah, salah satu gampangannya dari isim ghairul munsharif adalah isim yang tidak bisa meniru tanwin, karena isim ini menyerupai kalimat fiil di dalam mempunyai ilat, dua ilat. Ilat lafzi dan ilat manawi. Ilat itu ya seperti penyakit ya. Jadi ada isim menyerupai kalimat fiil di dalam mempunyai dua penyakit. Nah nanti ada penyakit atau ilatnya itu ada 9 ya jumlahnya. Nah ini Ahmada ini dia punya ilat ya, yang salah satu ilat dari 9 itu ada di lafal Ahmada, makanya dia dikatakan isim ghairul munsharif. Lalu yang terakhir i'rab jazm. I'rab jazm mempunyai 3 tanda: sukun, membuang ilat, dan membuang nun. Jadi sukun menjadi tanda i'rab jazm bisa dari satu kalimat saja, itu fi'il mudhari yang sahih akhir. Fi'il mudhari yang sahih akhir. Yang sahih akhir maksudnya yang huruf terakhirnya bukan berupa huruf ilat. Kalau huruf ilat adalah alif, wawu, ya. Huruf terakhirnya bukan alif, bukan wawu, bukan ya, maka dinamakan fi'il mudhari yang sahih. Maka ketika fi'il mudhari yang sahih, ketika beri'rab jazm, misalkan karena kemasukan amil jazim lam ini masuk atau jatuh sebelum fi'il mudhari ini, maka fi'il mudhari'nya wajib di'irabi jazm, dan di sini tandanya sukun, tanda jazmnya lam yadrib. Kenapa sukun? Karena dia termasuk golongan fi'il mudhari yang sahih akhir, yang akhirnya bukan berupa huruf ilat. Lalu hadfu illah, tandanya itu membuang ilat, itu menjadi tanda bagi i'rab jazm bagi satu kalimat, satu jenis kalimat, yaitu fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Mu'tal itu yang akhirnya berupa huruf ilat. Contohnya lam yarmi, pendek ya. Aslinya yarmi ketika dia tidak kemasukan lam, yarmi gitu ya. Tapi ketika dia kemasukan lam, maka dia menjadi fi'il mudhari ini menjadi i'rabnya jazm, dan tanda jazmnya membuang huruf ilat menjadi lam yarmi, pendek ya. Tidak ada huruf ilatnya, jadi pendek. Kalau ada huruf ilatnya kan dibacanya panjang, yarmi. Kalau ini lam yarmi, pendek gitu. Nah ini tandanya adalah membuang ilat. Karena setiap fi'il mudhari yang mu'tal ketika dalam posisi jazm, maka huruf ilatnya harus dibuang. Tanda terakhir dari jazm adalah membuang nun. Membuang nun menjadi tanda i'rab jazm bisa masuk ke satu kalimat, yaitu af'alul khamsah. Af'alul khamsah ketika beri'rab jazm dalam posisi jazm, misalkan kemasukan amil jazim lam ini, amil jazim lam berarti membuat fi'il mudhari itu akan beri'rab jazm. Nah tanda jazmnya di sini membuang nun atau nunnya hilang, karena sesuai rumus ini. Jadi rumusnya af'alul khamsah ketika beri'rab jazm maka tandanya menggunakan membuang nun. Lam yaf'ala, lan taf'ala, lan yaf'alu, lam taf'alu, lan taf'ali, nunnya hilang. Nah itu ke i'rab 4 itu perlu kita hafalkan semuanya, dari rofa, nasab, khafad, dan jazm, tandanya berapa, terus masuk ke kalimat mana saja, bisa menandai kalimat mana saja. Sekarang kita definisikan kalimat-kalimat yang tadi kita sebutkan di i'rab nasab, i'rab rofa, khafad, dan jazm. Yang pertama dari isim mufrad dulu. Apa sih definisi isim mufrad? Yang dinamakan isim mufrad itu kalimat yang bukan tasniyah, bukan jamak, atau kalimat yang menunjukkan makna tunggal ya. Makna tunggal, misalkan zaidun, zaidan, zaidin. Ini namanya isim mufrad karena dia bukan tasniyah, bukan jamak, dan menunjukkan makna tunggal, satu zaid begitu. Lalu apa sih definisi isim tasniyah? Yaitu kalimat yang menunjukkan makna dua. Tasniyah berarti maknanya dua, dan ditandai dengan alif nun ketika rofa, ditandai ya nun ketika nasab dan jar. Jadi ketika rofa zaidani, dia isim tasniyah maknanya dua. Rofa zaidani ada alif, tandanya alif. Kalau nasab dan jar dia tandanya ya zaidaini, itu isim tasniyah maknanya dua. Ketika nasab jar dia bentuknya zaidaini begitu, itu isim tasniyah maknanya dua. Terus kita ke jamak. Jamak ada 3 macam, ada jamak mudzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Kita dari jamak mudzakkar dulu. Jamak mudzakkar apa itu? Apa itu jamak mudzakkar? Jamak mudzakkar adalah kalimat yang menunjukkan makna banyak. Banyak berarti lebih dari 2, mulai dari 3. Menunjukkan makna banyak untuk laki-laki yang berakal. Ya ini khusus laki-laki yang berakal. Dan dia
ditandai wawu nun ketika rofa, tandanya ya nun ketika nasab dan jar. Misalkan rofa zaiduna muslimuna, dia orang muslim banyak laki-laki berakal, zaiduna. Nah, ini jamak mudzakkar. Tandanya kalau rofa wawu zaiduna, kalau nasab dan jar ya zaidina, zaidina. Jadi ketika posisi jamak mudzakkar ini rofa zaiduna, kalau posisi jamak mudzakkar ini nasab jar, dia menggunakan zaidina gitu ya. Lalu macam jamak yang kedua jamak muannas, yaitu kalimah yang menunjukkan makna banyak untuk perempuan dan tandanya belakangnya pasti selalu alif dan ta. Misalkan muslimatun, muslimatin. Jadi ketika rofa muslimatun, nasab dan jar muslimatin, tandanya kasroh ya. Dan jamak muannas salim karena dia muannas itu perempuan, salim itu tidak berubah. Jamak mudzakkar juga salim, jamak muannas salim. Yang tidak salim adalah jamak taksir. Karena jamak mudzakkar dan jamak muannas ini lafadznya tidak berubah dari bentuk mufradnya. Misalkan muslimatun itu mufradnya, jamak muannasnya muslimatun, tidak berubah harokat depannya, hanya ditambah di akhir alif ta oleh jamak muannas salim. Yang tadinya muslimatun menjadi muslimatun, maka dia dikatakan salim, tidak berubah bentuk mufradnya. Jamak mudzakkar juga sama. Bentuk mufradnya zaidun, jamaknya zaiduna. Dia huruf depannya tidak berubah, tetap zaidun, cuma ditambah wawu dan nun atau ya dan nun menjadi zaiduna, zaidina begitu ya. Nah, sekarang ke jamak taksir. Jamak taksir ini yang berubah dari bentuk mufradnya atau yang jamak kalimah yang menunjukkan makna banyak yang berubah dari bentuk mufradnya atau yang tidak sesuai dengan bentuk mufradnya. Misalkan kutubun ini jamak ya, banyak kitab maknanya. Mufradnya apa? Kitabun. Kan berubah sekali ya. Yang di sini di doma huruf awalnya, kalau di mufradnya di kasroh, kitabun. Nah, ini pokoknya jamak mudzakkar salim itu yang tidak beraturan. Nah, ini nanti untuk mencarinya kita bisa menghafal sedikit-sedikit jamak mudzakkar salim. Karena bentuknya ini tidak beraturan dan tidak tertentu ya, kadang dikurangi hurufnya, kadang ditambah hurufnya. Misalkan rasulun ada wawunya, rasulun itu satu utusan, tapi kalau rusulun banyak utusan begitu. Itu jamak taksir yang bermakna banyak dan berubah dari bentuk mufradnya. Dan ini kebanyakan ya untuk yang tidak berakal seperti aklamun, pulpen ya, kutubun buku, beberapa buku, aklamun beberapa pulpen. Mufradnya ya kolamun menjadi aklamun. Lalu selanjutnya adalah ada asmaul khamsah atau isim-isim yang 5 yang sudah dikumpulkan, dirumuskan oleh ulama nahwu, yaitu berupa lafal abun, akhun, hamun, famun, dzu. Ya, ini yang disebut sebagai asmaul khamsah. Abun artinya bapak, akhun artinya saudara laki-laki, hamun artinya paman, famun artinya mulut, dzu artinya sesuatu yang memiliki atau kepemilikan, bermakna kepemilikan. Misalkan dzumalin, yang memiliki harta itu. Lalu selanjutnya adalah fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Yaitu kalimah yang menunjukkan pekerjaan pada zaman sekarang atau zaman akan datang dan selalu diawali huruf anaitu ya. Huruf salah satu dari huruf anaitu bisa diawali hamzah, bisa diawali nun, bisa diawali ya, bisa diawali ta. Misalkan yadribu, yansuru, ini diawali ya semua. Kita bisa ganti dengan adribu, tergantung makna yang dikehendaki. Kalau menghendaki makna saya berarti pakai adribu, pakai ansuru. Kalau menghendaki makna kita berarti pakai nun, nansuru, nadribu. Kalau menghendaki makna dia laki-laki berarti yadribu, yansuru. Kalau menghendaki makna dia perempuan maka tadribu, tansuru. Nah, makanya karena ta ini bermakna dia perempuan, atau ta ini bisa juga bermakna kamu laki-laki satu. Jadi yang bisa bermakna dua ini ta ya. Ta bisa bermakna dia perempuan satu, juga bisa bermakna kamu laki-laki satu. Itu fi'il mudhari' ya. Fi'il yang mempunyai makna zaman, pekerjaan yang berzaman sekarang atau akan, dan selalu diawali dengan salah satu huruf dari ana itu. Yang ketika huruf ana itu mempunyai maknanya masing-masing. Alif maknanya saya, nun maknanya kita, ya maknanya dia laki-laki,
tak bermakna dua, yaitu dia perempuan dan kamu laki-laki satu. Yang terakhir adalah af'alul khamsah, yaitu fiil-fiil yang 5 yang sudah dikumpulkan oleh ulama ahli nahwu, dan juga bisa disebut sebagai fiil mudhari yang disambung dengan domir alif tasniyah, domir wawu jama, dan domir yang muannasah mukhatabah seperti lafal yaf'alani taf'alani. Yaf'alani taf'alani adalah fiil mudhari yang disambung dengan alif tasniyah nih. Yaf'alani taf'alani ini disambung dengan alif tasniyah. Yaf'aluna taf'aluna ini adalah fiil mudhari yang disambung dengan domir wawu jama ini, wawu jama. Yaf'aluna taf'aluna. Taf'alina adalah fiil mudhari yang disambung dengan ya muannasah mukhatabah. Taf'alina artinya kamu melakukan, kamu melakukan. Taf'alina, kamu perempuan satu melakukan. Itu af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5 yang sudah dikumpulkan oleh para ulama yang seperti lafal yaf'alani. Misalkan yadribu ini juga bisa dikasih domir alif tasniyah. Yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Yang suruh bisa juga kalau dijadikan af'alul khamsah tinggal ditambah alif, domir alif tasniyah atau domir wawu jama atau domir yang muannasah mukhatabah. Yansurani, tansurani, yansuruna, tansuruna, tansurina. Nah itu ya. Lalu yang terakhir ada isim ghairul munsharif ya. Sedikit tentang isim ghairul munsharif, karena sebenarnya isim ghairul munsharif ini pembahasannya panjang, sehingga di alfiyah sendiri nanti ada bab khusus tentang isim ghairul munsharif. Tapi di jurumah ini kita mengenal secara garis besar dulu ya. Nanti kalau kita lanjut ke tingkat lanjut kita akan lebih detailkan lagi mengenal tentang isim ghairul munsharif. Di sini ada definisinya. Isim ghairul munsharif adalah kalimah yang menyerupai kalimah fiil. Menyerupai kalimah fiil di dalam apa? Di dalam mempunyai dua ilat. Dua ilat ini kita bisa bahasakan penyakit lah. Karena kalimah fiil itu punya dua penyakit. Oh, ada kalimah isim punya dua penyakit, berarti kan mirip kalimah fiil di dalam mempunyai dua penyakit. Maka hukumnya ketika ada kalimah isim yang menyerupai kalimah fiil yang punya dua penyakit itu, maka diberi hukumnya kalimah fiil, yaitu tidak bisa ditanwin, tidak bisa dikasroh ya. Dua penyakit itu adalah salah satu dari 9 ini. Totalnya 9, tapi dalam satu kalimah biasanya terdapat dua penyakit. Dua penyakit dari diantara 9 penyakit. Totalnya ada 9 penyakit ini. Ada 9 ilat. Yang nanti pada satu kalimah ada 2 ilat ya. Dari 9 ini. Kita sebutkan ilatnya dengan nazm. Ini ada nazmnya. Ijma wazin adilan anis bima'rifata raqib wazid hujmatan falwaswu qad kamulah. Ini yang pertama namanya sighat muntahal jumu', dibahasakan ijma'. Lalu yang kedua wazid ini dibahasakan sebagai namanya ilat wazan fi'il. Lalu ilat taknis. Lalu ilat ma'rifah atau alamiah. Lalu ilat tarkib ya. Tarkib ini ilat tarkib masji. Lalu wazid ini ziyadah alif nun. Lalu ujmatan ini ajamiyah atau non Arab. Falwasu ini wasfiyah. Ini ada 9 ilat ya. Nah itu nama-namanya saja kita kenal dulu. Nanti insya Allah ketika kita mempelajari tingkat lanjut kita akan lebih detailkan lagi tentang nama ilat ini sebenarnya bagaimana ketentuannya. Sekarang kita perlu yang penting kalau ada kalimah jelas tidak banyak ya isim ghairul munsharif, kita nanti perlu diingat-ingat dulu ya. Oh ini isim ghairul munsharif karena ada 2 ilat di dalam lafaz itu, ada 2 penyakit di dalam lafaz itu, salah satu dari 9 ilat ini ya, ilat penyakit ini. Nah, itu gambaran sedikit tentang isim ghairul munsharif. Alhamdulillah sudah selesai pembagian i'rab ini, dan jangan lupa ini perlu dihafalkan dengan matang, diulang-ulang supaya lebih hafalnya diperbaik, diperdalam ya, supaya tidak gampang lupa, karena ini akan ketemu di bab-bab yang selanjutnya, makanya sangat penting untuk dihafal. Wallahu a'lam bishawab. Kita nanti lanjut di pembahasan yang selanjutnya di video yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.